Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam YTP Talk bersama Bang Yos. Hari ini kita akan membahas gejala akhir-akhir ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama para petani. Malam ini kita akan membahas mengenai ninja sawit. Kita menghadirkan tamu pada hari ini, Bang Zul, salah seorang petani sawit. Alhamdulillah sudah berada di studio kita bersama. Selamat malam, Pak Zul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, akhir-akhir ini kan banyak kejadian-kejadian yang kita dengar tentang pencurian sawit. Kemudian ternyata dari hari ke hari ini gejala-gejala ini bukannya semakin habis, tapi semakin meresahkan. Jadi gejala apa seperti ini, Bang Zul? Ya, jadi seperti Pak Yos bilang tadi, akhir-akhir ini bahkan kalau saya menilai 2 tahun belakangan ini, Ya, pencurian sawit itu luar biasa. Bahkan meresahkan masyarakat. Itu salah satu faktor penyebabnya itu, ya, yaitu tadi lemahnya aparat penegak hukum dalam memahami aturan dan undang-undang. Kita lihat kemarin kita sudah buat opini tentang Perma 02 ya. yang menjadi satu kegamangan bagi aparat penegak hukum untuk menangani pencuri sawit. Jadi kegamangan itu kira-kira dari mana, Bang Zul? Kan ini kan pencurian, Ya. kan sudah termasuk unsur pidana. Ya, Jadi maksudnya kegamangan itu di mana? Apakah ada undang-undang yang mengatur tentang tentang batas-batas yang bisa dikatakan pidana? ya. Atau ada yang dikatakan, kata orang sebagian kan ada kalau di bawah 1 juta katanya kan kerugian itu tidak bisa diproses. Apa memang seperti itu? Nah, inilah yang maksud saya tadi, kegamangan tadi. Ada Perma 02 tahun 2022 kalau nggak salah, entah tahun berapa itu ya. Perma 02 ini peraturan Mahkamah Agung. Ya, Inilah yang membuat penegak hukum kita gamang untuk menangani. Karena di situ tertulis adanya pidana ringan, pencurian di bawah 2,5 juta ya. rupiah. Ah, Nah, ini tidak bisa ditahan. Nah, jadi dengan ada ini masyarakat petani pekebun sawit selama ini menyerahkan pencuri sawit selalu bebas. Alasannya itu tadi pidana ringan. Jadi perma ini khusus untuk pencurian di kebun begitu. Nah, ini yang kegamangan tadi pihak aparat penegak hukum untuk memahaminya. Kalau menurut saya itu dalam berapa pasal pidana KUHP, lupa saya pasal-pasal, karena kita ada tuh yang mengatakan pidana ringan dan sebagainya. Proses hukum harus dijalankan juga walaupun tidak bisa ditahan. Nah, sementara yang masuk Pak Yosi tadi mengatakan Perma tadi apa mengatur tentang pencuri sawit, tidak ada. Tidak ada tertulis di situ, cuma pidana ringan yang kategorikan jumlah rupiahnya tadi. Begini, umpamanya di rumah ini kita kehilangan, jadi pencurian, kerugian 2,5 juta, itu termasuk juga seperti itu. Nah, itulah mungkin. Ya, mungkin itulah dia yang masuk MA tadi, Perma tadi. Jadi bukan kepada pencurian sawit, karena pencurian sawit Pak Yos bayangkanlah. Seperti kami lah umpamanya pekebun sawit, membeli lahan. Ya. Itu membeli lahan sekian puluh juta, membeli bibit, menanam, merawat, memupuk. Begitu panen, enak para pencuri menikmati pencuriannya malam siang, kena hukuman ringan dengan MA 02 tadi, alasan penegak hukum. Sementara kalau penegak hukum ingin betul-betul menjadi mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban, melayani masyarakat secara betul-betul menegakkan hukum, bisa mereka pedomani ada di situ permen perkebunan. Jadi kalau seperti ini kan bisa terjadi hukum rimba. Maksudnya kan main hakim sendiri, seperti akhir ini kan pernah terjadi main hakim sendiri. Bahkan pagi tadi Pak Yos, kalau nggak salah itu viral. Itu terjadi pencurian dan ketangkap oleh masyarakat, langsung dihakimi sendiri. Nah, ini kan lebih berbahaya. Iya. Nah, inilah harusnya jangan lagi gamang pihak penegak hukum tadi, jangan gamang menanggapi, merespon Perma 02 tadi. Arif dan bijaksanalah melayani masyarakat, menjaga ketertiban, pedomani permen perkebunan. Kalau nggak salah nomor 47 itu 7 tahun penjara Pak Yos. Sanksi bagi pencuri sawit. Nggak tanggung-tanggung.
Apakah polisi bisa menggunakan itu? Bisa kok. Ada peraturan polisi 02 berapa itu lupa saya. Ya. Itu salah satu ada di situ mempedomani legalitas formal hukum-hukum di daerah. Perda. Kalau bisa kita sampai peraturan nagari, Iya, perna. iya. Kalau nagari nanti membuat peraturan itu ada tindak pidananya KUHP-nya mempedomani sesuai dengan pidana umum kah atau pidana narkoba kah, itu yang harusnya tegas pihak polisi untuk mengapa. Kalau selama ini bagaimana dengan tokoh masyarakat seperti di nagari-nagari? Kalau dulu kan masih ada hukum adat. Nah, Apakah ini tidak memungkinkan untuk diterapkan? inilah maksud saya. Saya sekarang kebetulan sedang menyusun draft untuk perna di nagari saya. Kita akan kembali seperti Pak Yos bilang tadi kepada kearifan lokal. Ya, betul. Kearifan lokal tadi kalau kita dengar dulu itu sebelum diserahkan ke polisi, Ya, sebelum diserahkan kepada penegak hukum untuk diproses sesuai dengan pidana yang dia lakoni, ya, itu nini mama tokoh masyarakat setempat akan memberikan sanksi dulu menyelesaikan secara lokal. nah maksud Nah, saya begini kan. Ini saya akan sudah terapkan. Jadi situ di perna itu saya bunyikan akan kita aktifkan Satlinmas, Pemuda dan RT apabila ditemukan ada pencurian, apapun namanya tindak pidana, apalagi sawit, Ya, selesaikan secara kearifan lokal. Seandainya di kearifan lokal tadi disepakati ada denda, Ya. ada sanksi ke masyarakat, itu selesai, tidak perlu sampai ke penegak hukum. Tapi kalau tidak selesai, nah inilah langkahnya, serahkan ke penegak hukum. Penegak hukum jangan lagi gamang. jadi maksud saya begini kan. Jadi kita kalau dapat umpamanya di perna atau ya pernah lah paling Pernah tidak peraturan nagari. nagari itu kalau dapat yang bersifat preventif maksud saya. Iya, Jadi ada kesepakatan bersama ya. antara nenek mamat, tokoh-tokoh masyarakat membuat suatu kesepakatan bersama Ya. dalam rangka pencegahan ini. Kalau ini terjadi, nih. Kemudian ini apakah ini memungkinkan? Sebab nanti kan bisa saja nanti akan bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Apa ini memungkinkan? Inilah yang sedang saya tulis sekarang. Itu tidak akan bertentangan dalam perna tadi. Kita akan langkah berikutnya. Tadi kan setelah Iya, betul. selesai, kita harus pedomani undang-undang hukum pidana KUHP itu kita pedomani. Ya. Karena ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kearifan lokal, ya. Nah, kalau selesai di kearifan lokal maka sudah ada kesepakatan tadi Ya. dikuatkan oleh perwana. Perwana itu hanya Berlaku di perwana tadi hanya wali nagari iya, yang betul. membuat menandatanganinya. Iya, betul. Bahwa tokoh masyarakat, pemuda, Satlinmas, RT sudah sepakat ini tidak diproses lebih lanjut, dikuatkan dengan perwana. Ya. Nah, kalau ini tidak selesai, itulah dipedomani perna tadi pada tindak lanjut. Ya. Pedomani hukum-hukum KUHP yang ada di Indonesia. Ya. Contohnya pencurian sawit. Ya, ya. Kalau seandainya kita harapkan juga kepada bupati, kepala daerah ke depan, Ya. bisa mengambil turunan dari Kepmen perkebunan tadi, Ya, ya. dijadikan perda, bisa dipedomani oleh penegak hukum. Ya, maksud saya kan dalam jangka singkat, kalau kita membuat perda itu kan melibatkan banyak pihak, Iya. dewan, itu kan jangkanya cukup panjang. Panjang. Kemudian Cikal seandainya bakal. kita membuat perna itu kan pendek. Enggak juga Dia Pak tidak Yos. melibatkan orang, tidak terlalu panjang jalurnya seperti kita membuat perda kan. Enggak juga Pak Yos. Gini maksudnya gini ya. Kita akan lahirkan perna nanti kesepakatan bersama BPD, Badan Permusyawaratan Nagari, Ya. kalau kita BAMUS namanya. Ya. Konsep-konsep itu dari nagari. Setelah ada ran perna tadi, Ya. nah itu kita undang. Kalau di pemerintah daerah kan ada biro hukum. Iya, betul. Kita undang Polres yang paham tentang ini Iya. tadi. Ya. Kita undang tokoh masyarakat. Ya. Kita undang dinas terkait Ya. membahas ran perna tadi. Ya. Nah, ini kan tidak langsung lah. Selama ini di sini kelemahan kita. Iya. Kita belum begitu apa sih perna langsung dibuat begitu saya enggak. Juga Iya. harus melibatkan betul yang Pak Iya, Yose iya. tadi seperti perda juga. Iya. Pengaman perda itu Satpol PP. Iya. Ini yang harus pahami. Pemahaman kita selama ini sampai perna tidak sampai situ. Iya. Pengaman perna Satlinmas. Iya, iya. Selama ini yang dilibatkan membuat tim
keamanan tersendiri itu rancu jadinya. Jadi kan maksudnya kan ada nampak alternatif jalan keluar. Ada. Taruhlah seandainya sekarang bapak-bapak kita di kepolisian mengalami kesulitan Iya. karena ada Perma 02. Perma 02. Itu dengan kita membuat perna itu kan juga sudah membantu pihak kepolisian. Ya. Kemudian di mana kesulitan ini? Kenapa tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat Nah, itulah di beberapa tujuannya. tempat? Nah, Dan tiap hari kita cuma yang ada keluhan, kemudian juga ada kasus-kasus. iya. Sementara sebuah nagari itu kan tidak terlalu banyak. Di mana kesulitannya sebenarnya Pak Zul? Nah, ini kesulitannya ini seperti sanksi masyarakat kadang banyak pro dan kontra. Ya, Ya, sanksi yang diberikan masyarakat atau yang spontan Ya. yang diberikan. Seperti tadi pagi kita lihat viral di salah satu daerah kecamatan kita, nggak usah sebut namanya. ya, Itu viral, bahkan yang saya membaca di viral itu tadi komentar, ya. aneh saya ini melihat komentarnya itu. Seandainya itu keluarga kamu yang dipukul, bagaimana menurut kamu? Lah, ini kok malah mendukung pencuri. Seharusnya dia kasih shock terapi, inilah pelajaran bagi orang yang melanggar aturan dan itu wajar. Maka dengan bahasa dia komentar itu kan berpikir orang lain. Tapi maksudnya kan begini Pak Zul, mungkin jangan main hakim sendiri. Kan Tapi begitu ya. hakimnya sudah pergi karena masyarakat, enggak sendiri itu masyarakat yang berhakim. Ya maksudnya main hakim sendiri itu kan Nah, tindakan-tindakan fisik. Ya. Ini juga kan termasuk kepada tindakan pidana. Maksud Betul. saya kan aturan-aturan dibuat kesepakatan umpamanya seperti jika dia mencuri dibuang dari adat ya, atau umpamanya suruh jalan. diberikan denda. Denda ini Pak, Ya. tertarik saya. Kalau denda tadi kita sudah sering gunakan, kita denda dengan 5 juta, Ya. tujuannya kan supaya nggak piring. Juga setelah diserahkan ke aparat kepolisian, piring juga, pidana ringan. Nah, dengan ada denda 5 juta, kita buat lebih berat lagi, si pencuri juga nggak jerah kok. Besok dia lakukan pencurian kena denda 5 juta, dia curi 15 juta jadinya jumlah tandan yang dia jual. Tapi kan Dan kalau denda 15 dibayar. Nah, kalau 15 juta kan sudah termasuk kepada pidana tadi. Tapi itu tadi kena polisi di sini yang saya bingungnya. Bahkan dia mencuri sudah berulang-ulang. Bahkan denda sudah bunyikan. Bahkan dia dibawa buktinya itu tandan buah segarnya. Tetap juga mereka gamang. Ya karena di bawah 2 juta mungkin. 2,5 Kan? juta sudah ada, dibuat denda 5 juta sudah ada. Kalau dihitung-hitung dalam, makanya maunya ini para penegak hukum dan ahli hukum lah Ya. membahaslah tentang untuk dijadikan perda permen perkebunan tadi nomor 47 itu kalau nggak salah. Ini dibahas, turunannya diambil untuk diterapkan di daerah kita kebun sawit. Di situ cukup jelas melewati, Ya. melalui, merusak tanpa izin. Ya. Dan ya maksudnya melewati bukan setiap masyarakat lewat. Ada kategorinya melewati dengan merusak. Umpamanya saya punya kebun. Ya. Pak Yos semena-mena kena seorang penguasa atau pengusaha Betul. membawa alat berat. Ya. Ya itu masih melewati. Kenapa masyarakat nanti masa lewat aja didenda? Enggak. Jadi ini yang harus pahami. Pak Yos seorang penguasa seenaknya membawa alat berat lewat dari kebun saya atau bawa mobil atau Honda Pak Yos merambah tanaman saya. Itu kan ada. Ini harus diambil oleh pemerintah daerah, turunannya diterapkan. Itu baru melewati ya tadi ya merusak. Ya. Mencuri 7 tahun ada situ. Ya. Ini ada kok sebenarnya, tapi saya kok bingung. Kok gamang penegak hukum, kok para ahli hukum, biro hukum Pemda kok nggak sampai sejauh ini gitu. Ya, maksudnya kan kita bersama-sama memikirkan ini. Kemudian kalau pihak kepolisian taruhlah tadi mereka itu kan kendalanya kan di Perma 02. Perma tadi. Tentu seharusnya untuk menjaga bersama-sama ini kan itu seluruh pihak harus memikirkan. Tapi saya lihat akhir-akhir ini dari beberapa pembicaraan dengan kawan-kawan dan tokoh-tokoh masyarakat, ini nampaknya seolah-olah belum ada perhatian, diserahkan sepenuhnya gitu kan. Nanti dibiarkan berlama-lama ya akan terjadi main hakim sendiri. Iya betul, makanya supaya tidak terjadi main hakim sendiri, ini sebenarnya bola liar ini ada di penegak hukum, Pak. Masyarakat kenapa dia melakukan main hakim sendiri?
Ya, seperti saya bilang dari awal Iya, tadi, betul-betul. kita sudah beli lahan, kita Betul-betul. pencurian berulang-ulang, diserahkan ke kepolisian karena adanya pidana ringan ditolak, yang besok bebas mencuri lagi. Kesal kan? Iya. Seharusnya di sinilah dengan dampak-dampak ini bagaimana pihak keamanan memproses lah, ditangkap nggak bisa tahan, oke di tahanan luar, tapi proseslah sampai pengadilan. Ketok Palu tadilah membuktikan. Perma 02 tadi kalau saya lihat Pak, Ya. itu latar belakangnya ada dulu kalau mungkin ingat Pak Yosi, nenek-nenek Oh iya, mencuri. pencurian. Betul. Itu beda. Nggak bisa disamakan dengan pencurian sawit. Iya, iya. Kalau itu kan kebutuhan dia memang, ini tanggung jawab negara rakyat masyarakat miskin ini. Iya, iya. Kena abai masyarakat ya yang harus menjamin. Iya, betul. Di Undang-Undang Dasar 45 juga ada kan menjamin. Tapi melihat ada orang tidak makan sehari payah. Sementara koruptor makin merajalela. Nah, Terjadi ada ini, maka lahir perma. Ya, betul. Ini yang maksudnya saya tadi, polisi itu harus arif menyikapi perma tadi untuk apa? Untuk siapa? Untuk masyarakat yang betul-betul miskin teraniaya. Kalau pencuri sawit bukan orang miskin. Tahu Pak Yos? Ya. Bahkan dengan ada pidana ringan sekarang, akibatnya merajalela pencurian sawit, narkoba merajalela, Iya. judi merajalela, mabuk-mabukan karena mereka mudah mencari duit dengan mencuri sawit kena pidana ringan. Itu Pak Yos. Iya, jadi memang kendalanya seperti itu ya. Jadi di pihak kepolisian ada kendalanya ini. Kemudian di masyarakat saya lihat juga belum terlalu ada inisiatif untuk mengatasi ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, Betul, terutama khususnya Pemda. Ninik Mama. Karena kita kan masih ada adat. Ya, Masih ada adat. Dalam adat Minang itu kan sudah jelas itu. Ada undang dua baleh namanya Iya. kan. Itu jelas ada di situ. Selingkalan nagari. Ada jelas di situ. Seperti pencurian, kemudian samun, itu masih ada. Masih bisa diterapkan Iya. sebenarnya dalam nagari karena kan masih mempunyai tokoh-tokoh masyarakat, mempunyai datuk, Iya. mempunyai ini. Saya kira ini salah satu alternatif yang bisa kita Ya, paculkan. hendaknya kan kalau di bukan lembaga Lembaga Kerapatan Adat Nagari. ini kan ada sisi hukumnya ya. Iya, tapi saya Maunya dengar di beberapa daerah itu juga sudah melaksanakan itu ternyata cukup sukses. Sukses ya. Karena ini disepakati bersama-sama. Dan Cuma komitmen. Cuma Komitmen. kendala waktu itu kan ada beberapa tempat yang mencurinya orang luar kan itu. Itu yang sulit mereka melakukan hukum adat. Oke Pak Zul, terima kasih Oke. Pak Zul. Mudah-mudahan Oke. ini menjadi bahan pemikiran bagi kita bersama-sama tokoh-tokoh sehingga masyarakat. kita masyarakat Pasaman Barat ini tetap tenang, damai. Ya, Kemudian insyaallah. ninja sawit ini semakin berkurang. Ya. Terima kasih Harapan banyak, kita Pak Zul. itu. Oke. Nah, Sahabat semua, demikian bincang-bincang santai kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami bincang-bincang santai, kami yang memperbincangkan, kita bersama-sama memikirkan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.